Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu, ya, meskipun secara online di pagi hari ini, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum, pembahasan kitab Al-Fawaid, ya, masih di pembahasan tentang masalah akidah dan tauhid. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan masih bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang keindahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya, yang ini semakin menguatkan pengenalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia, yang tentu akan semakin menggerakkan hati kita untuk mencintai Allah, senantiasa memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan baca Khitabul Qur'ani fi wasfir Rahman. Ya, penjelasan Al-Quran dalam menerangkan sifat-sifat kesempurnaan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah kita jelaskan, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah, baik itu nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya yang maha tinggi, yang maha terpuji, ini adalah ayat-ayat yang paling banyak yang mengandung hal ini di dalam Al-Quran, seperti penjelasan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan lebih banyak daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Berarti perkara ini memang yang paling penting dibutuhkan oleh manusia. Yang paling bermanfaat bagi hati mereka untuk mengenal dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu mengenal kemahaindahannya, kemahatinggian sifat-sifatnya, agar di hati seorang hamba itu benar-benar selalu ada kecintaan, ketundukan, ketakutan, pengharapan, ya, ridho, kemudian tawakal kepada Rabb-Nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah kehidupan hati yang sesungguhnya. Bahkan hati manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hal-hal seperti ini di dalamnya. Makanya ini menjadi penjelasan yang paling banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena inilah yang paling dibutuhkan untuk hati manusia agar bisa benar-benar menjadi hati yang hidup, keimanan di dalamnya tumbuh, yang menjadi sebab kebaikan dalam ibadah seorang hamba. Tapi barakallahu fikum, diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Ta'ammal khitab al-Qur'ani tajidu malikan lahul mulku kulluh wa lahul hamdu kulluh wa azimmatul umuri kulluha biyadih wa masdaruha minhu wa maradduha ilaihi. Coba kamu renungkan penjelasan Al-Quran tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kamu akan dapati Allah adalah Malik, ya, yang maha kuasa, yang maha merajai alam semesta, yang semua kerajaan dan kekuasaan adalah miliknya. Dan semua segala pujian adalah untuknya. Ya, kunci-kunci setiap perkara semua ada di tangannya. Sumbernya adalah darinya,
dan tempat kembalinya juga adalah kepadanya. Coba kita renungkan sifat-sifat seperti ini. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Bukankah ini menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah? Semakin pasrah dan hanya bertawakal kepadanya? Semakin menyerahkan segala urusan kita? Semakin rajin kita berdoa meminta jalan keluar dari semua masalah kita? Tempat kita kembali dan mengadukan segala kesusahan kita karena kita tahu segala urusan ada di tangannya, sumbernya adalah dari dirinya, dan kembalinya juga adalah kepadanya. Ya, ini semakin menyempurnakan keterikatan hati kita, ketundukan kita, tawakal kita kepada Allah, berarti semakin menyempurnakan tauhid dan penghambaan diri kita kepadanya. Mustawiyan ala sariri mulkih, la yakhfa alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakatih, aliman bima fi nufusi abidihi, muttali'an ala israrihim, wa ala niyatihim. Kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi beristiwa di atas singgasana kerajaannya yang maha luas, yaitu di atas arsy-Nya. Bersamaan dengan itu tidak ada satupun ya, yang luput darinya, yang samar baginya di segala penjuru kerajaannya. Karena penglihatannya maha sempurna, pengetahuannya maha rinci dan sempurna, karena pendengarannya, pengawasannya maha tinggi dan maha sempurna, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan penglihatannya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasannya, yang samar baginya, ya, baik di langit-langit maupun di bumi. Baik, ini tentu akan menjadikan seorang hamba semakin takut dan selalu merasakan pengawasan Allah dalam semua keadaannya. Baik dia ketika sendirian maupun di hadapan makhluk lainnya. Dia akan selalu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput dari mengawasinya. Maka ini akan menjadikan dia selalu ya tunduk dan bertakwa kepada Allah dalam semua keadaannya, selalu menjaga bisikan-bisikan di hatinya, selalu berusaha memperbaiki niatnya karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang dirinya lahir maupun batinnya. Taib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang samar baginya di segala penjuru kerajaannya. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati atau di dalam jiwa hamba-hambanya. Maha melihat apa yang mereka sembunyikan maupun apa yang mereka tampakkan. Munfaridan bitadbiril mamlakati. Yasma'u wa yara. Wa yu'ti wa yamna'u. Wa yuthibu wa yu'aqib. Wa yukrimu wa yuhinu, wa yakhluqu wa yarzuqu, wa yumitu wa yuhyi, wa yuqaddiru wa yaqdi wa yudabbir. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, satu-satunya yang mengatur semua kerajaan di alam semesta ini. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencegah bagi siapa yang dikehendaki. Memberikan pahala kepada siapa yang dikehendaki, memberikan iqab atau siksaan kepada yang berhak menerimanya. Ya, dia memuliakan dan menghinakan, menciptakan dan memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan. Dialah yang menentukan ketentuan, mengatur takdir setiap makhluk, serta mengatur segala urusan mereka. Ya, ini kalau seperti ini keadaan yang kita pahami di hati kita setelah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita akan menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah. Tidak mungkin kita mengarahkan pengharapan kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan meminta kepada selainnya, sementara kita tahu hanya dialah yang memiliki segala perbendaharaan langit-langit dan bumi. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencegah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, menjadikan kita akan selalu hanya mengarahkan niat kita, pengharapan kita, permohonan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan pahala dan memberikan siksaan.
Ini juga akan menjadikan kita selalu menghadapkan hati kita kepadanya. Dia yang memuliakan dan menghinakan. Berarti menjadikan kita selalu mencari kemuliaan dengan meminta, dengan mengamalkan ketaatan, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Sementara kita mengetahui kehinaan itu adalah dengan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan dan memberikan rezeki, maka tidak pantas disembah kecuali hanya Dia satu-satunya. Tidak pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dia yang mematikan dan menghidupkan. Ini juga menjadikan kita tidak akan beribadah atau menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dialah yang menakdirkan, menentukan ketentuan, serta mengatur urusan makhluknya. Ya, ini juga yang menjadikan kita selalu tenang ketika menjalankan hidup kita, karena kita tahu yang menetapkan segala ketentuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya, dengan keadilannya yang sempurna, dengan hikmahnya yang sempurna, sehingga Dia tidak mungkin salah dalam menetapkan ketentuan takdir setiap makhluknya. Baik. Ini yang kita dapati ketika kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa memang penjelasan Al-Quran ketika membahas dengan rinci tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini tujuannya adalah agar menjadikan hati kita itu dipenuhi dengan pengagungan selalu kepada Allah. Selalu memuji Allah, menyanjungnya, karena ternyata semua sifat-sifatnya kesempurnaan. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala salah dalam menempatkan segala sesuatu. Maka Dia dipuji dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, apalagi waktu kita baca tentang rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya kepada kita, pasti kita akan semakin mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan memujinya dalam semua keadaannya. Ya. Baik, kemudian fata'ammal kaifa tajiduhu yuthni ala nafsihi wa yumajidu nafsahu wa yahmadu nafsahu wa yansahu ibadahu wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum wa yuragibuhum fihi wa yuhadziruhum mimma fihi halakuhum. Coba Anda renungkan. Bagaimana ya Anda akan mendapati bahwa Allah memuji dirinya. Karena tentu Allah sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang maha menguasai alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan dirinya, menyanjung dirinya, menasehati hamba-hambanya, menunjukkan kepada mereka segala sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan dan keberuntungan, serta memotivasi mereka melakukannya. Juga memperingatkan mereka dari sebab-sebab yang mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Bukankah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha sempurna karunia-Nya, rahmat-Nya. Ya, kita ingat sabda Rasulullah SAW yang beberapa kali kita bacakan di kajian-kajian kita yang lalu dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita semua yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Allah memotivasi kita untuk melakukannya. Sedangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebinasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, memperingatkan kita untuk menjauhinya. Wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa alaihi fayudzakiruhum bi ni'amihi alaihim wa amarahum bima yastawjibuna wa amarahum wa ya'muruhum bima yastawjibuna bihi tamamaha wa yuhadziruhum min niqamihi wa yudzakiruhum bima a'adda lahum minal karamati in ata'uhu wa ma a'adda lahum minal uqubati in asawhu.
Taib, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada mereka, kepada hamba-hambanya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala menarik kecintaan hamba-hamba kepadanya dengan menjelaskan berbagai macam nikmat dan karunia yang diberikannya kepada manusia. Ingat, manusia punya fitrah, pasti akan menyukai atau mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya, yang punya jasa kepadanya. Ya, di kalangan manusia orang tua kita yang paling banyak kebaikannya, maka kita paling mencintai kedua orang tua kita, apalagi ibu kita. Nah, sekarang bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya tidak pernah berhenti. Bahkan sebelum kita lahir di dunia. Bahkan kebaikan yang Allah berikan tidak ada satupun yang bisa memberikannya, seperti kebaikan-kebaikan memberikan taufik dalam masuk Islam, mengenal sunnah, mempelajari ilmu yang bermanfaat, akhirnya kenal akidah, kenal tauhid, kenal kebaikan-kebaikan dalam agama. Ini tidak ada yang bisa membukakan hati kita untuk menerima taufik dalam kebaikan ini selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Cukup kedua orang tua kita yang berbuat baik kepada kita, sehingga kita sangat menyayangi mereka. Ya, cukuplah kebaikan ini, kasih sayang dari orang tua ini diberikan kepada anaknya itu karena ilham yang Allah berikan. Ya, kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati mereka sehingga mereka sayang kepada anaknya. Subhanallah, ya. Jangankan orang tua kita, binatang buas saja sayang kepada anaknya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rahmat kasih sayang di hati mereka, mereka tidak akan bisa sayang kepada anaknya. Berarti semua juga bersumber dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, Allah mengingatkan kepada mereka tentang berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan. Allah perintahkan kepada mereka perintah untuk mensyukuri nikmat itu, yang ini menjadi sebab sempurnanya nikmat. Ditambahnya nikmat dan disempurnakan nikmat tersebut. Subhanallah. Perintah Allah untuk mensyukuri nikmat, ternyata manfaatnya juga untuk menyempurnakan nikmat itu sendiri. Serta Allah memperingatkan kita dari kerasnya siksaannya. Juga Allah mengabarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran tentang berbagai macam kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Juga Allah ingatkan tentang siksaan atau adab yang Allah janjikan, Allah siapkan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Wa yukhbiruhum bisun'ihi fi awliyaihi wa a'daihi wa kaifa kanat akibatu haula'i wa haula. Serta Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya apa yang Allah perbuat kepada wali-walinya, orang-orang yang selalu taat kepadanya, hamba-hamba yang beriman, serta apa yang Allah perbuat kepada musuh-musuh orang-orang yang durhaka kepadanya. Bagaimana kesudahan dari hamba-hamba yang beriman atau wali-wali Allah ini, kekasih-kasih Allah ini, serta bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang durhaka, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dengan penjelasan yang seindah-indahnya, yang sempurna dan sebaik-baiknya. Supaya kenapa? Memberikan motivasi bagi hati orang-orang yang punya kehidupan untuk mengejar keutamaan yang Allah janjikan. Kebahagiaan sempurna yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang beriman, serta menjadikan hati-hati yang hidup tentu untuk berusaha menghindari, menjauhi segala sesuatu yang dibenci, dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sempurnanya petunjuk Al-Quran. Bagi siapa? Bagi yang membaca dan merenungkannya. Kita harus ingat, membaca Al-Quran, merenungkannya ini adalah tujuan besar untuk membuka keindahan, keberkahan Al-Quran. Ya, di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan hal ini. Beliau mengatakan, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi keindahan Al-Quran, perbendaraan, hikmah, dan kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran, itu tergantung dari sejauh mana kita membaca dengan merenungkan isinya, mengenal kandungannya, ya, yani ini tergantung dari sejauh mana kita memahaminya dan mengetahui kandungan isinya, yaitu membaca dengan merenungkan, menghayati artinya. Maka inilah keindahan Al-Quran, dan inilah cara untuk kita menggali
mengambil keindahan tersebut untuk menguatkannya agar benar-benar menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa yuthni ala awliyaihi bisalihi a'malihim wa ahsani awsafihim wa yadhummu a'da'ahu bisayyi a'malihim wa qabihi sifatihim. Allah Subhanahu wa taala memuji wali-walinya, para kekasihnya, orang-orang yang beriman dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan dan sifat-sifat terpuji yang mereka miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela musuh-musuhnya, orang-orang yang durhaka kepadanya dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan dan sifat-sifat buruk yang selalu mereka tampakkan. Tujuannya untuk apa? Agar kita termotivasi melakukan kebaikan. Setelah kita mengenal Allah, kita pasti akan mencintai Allah, selalu memujinya. Konsekuensi orang yang mencintai sesuatu, dia akan pasti mencari sebab-sebab yang mendekatkan diri dia kepada kekasihnya serta berusaha melakukan hal-hal yang dicintai oleh kekasihnya tersebut. Maka Allah menjelaskan ini supaya kita termotivasi. Ya, ketika Allah memuji hamba-hamba yang beriman, melakukan amal-amal soleh, maka orang yang mencintai Allah pasti semangat, ingin mengetahui kemudian melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sifat-sifat terpuji, maka dia akan berusaha untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Sebaliknya, hal-hal yang dicela dan dibenci oleh Allah, ketika Allah jelaskan tentang musuh-musuhnya yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menampakkan sifat-sifat buruk, ini akan dijauhi oleh hamba-hamba yang beriman, akan dihindarkan karena mereka takut mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut Allah Subhanahu wa taala berpaling dari diri mereka, dan inilah bukti cinta yang benar kepadanya. Baik. Wa yadribul amthala wa yunawwi'ul adillata wal barahina. Allah membuat di dalam Al-Qur'an permisalan-permisalan, menyebutkan berbagai macam dalil dan argumentasi. Tujuannya untuk apa? Agar kita faham Al-Qur'an. Karena inilah sebaik-baik petunjuk. Inilah kebaikan terbesar yang menjadi sumber kebaikan bagi hati manusia. Makanya Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sudah jelas, dibuat lagi perumpamaan. Jadi permisalan yang didekatkan dengan keadaan yang ada di sekitar kita, dalam kehidupan kita, agar kita mudah memahaminya. Contoh seperti Allah membuat perumpamaan, ya, pohon iman seperti pohon yang kita tanam di pekarangan rumah kita, di taman atau di kebun. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ikhlas. Perumpamaan iman ini seperti pohon yang baik. Yang pohon yang baik itu ciri-cirinya akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian buah-buahnya yang indah, yang manis akan keluar setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mudah faham. Allah jelaskan agar kita semangat. Ternyata begini caranya menumbuhkan pohon iman di hati kita. Begini caranya untuk menghasilkan buah yang manis. Buah keimanan yang manis tentu ikhlas, khusyuk dalam ibadah, semangat melakukan kebaikan, berlomba-lomba, ketundukan, rasa takut, cinta, pengharapan kepada Allah. Pasti kita inginkan semua. Karena ini merupakan dambaan hati manusia yang paling tinggi. Allah membuat perumpamaan untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi hamba-hambanya agar mudah untuk meraih keutamaan dan kebaikan ini. Taib. Wa yujibu an syubahi a'daihi ahsanal ajwibah. Kemudian Allah menjawab kerancuan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya dengan sebaik-baik jawaban. Di dalam Al-Quran jawaban tentang masalah ini itu jelas. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka, orang-orang kafir, musuh-musuhmu itu, mendatangkan satu kerancuan, kerusakan, ya, satu pemahaman yang menyimpang, kecuali kami akan datangkan kepadamu kebenaran
dan sebaik-baik penjelasan. Ini janji Allah. Semua syubhat dan kebatilan telah ada jawabannya di dalam Al-Quran dengan sebaik-baik jawaban bagi orang-orang yang membaca dan berusaha memahami, merenungkan makna Al-Quran tersebut. Nah, wa yusaddiqu as-sadiqa wa yukadzibul kadhiba wa yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Allah Subhanahu wa taala dialah yang membenarkan orang-orang yang jujur, mendustakan orang-orang yang berdusta. Dialah yang mengucapkan, berfirman dengan kebenaran, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yad'u ila daris salam. Dialah yang mengajak kepada negeri keselamatan, yakni surga, balasan kenikmatan surga. Wa yudzakiru awsafaha wa husnaha wa na'imaha. Dia yang mengingatkan tentang ciri-ciri surga, ya, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, kebaikan-kebaikannya, serta berbagai macam kenikmatannya agar memotivasi bagi hamba-hamba yang beriman agar semangat untuk mengejarnya. Wa yuhadziru min daril bawar. Wa yudzakiru adzabaha wa kubhaha wa alamaha. Sebaliknya Allah memperingatkan kita untuk menjauhi negeri kebinasaan, yakni neraka. Allah mengingatkan tentang adabnya yang sangat pedih, keburukan-keburukannya dan berbagai macam penderitaan-penderitaan di dalamnya. Agar apa? Orang-orang yang beriman menjauhinya, berlindung kepada Allah darinya. Menjauhkan diri dari amal-amal yang bisa membawa kita kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yudzakiru ibadahu faqrahum ilaihi wa syiddati hajatihim ilaihi min kulli wajhin wa annahum la ghina lahum anhu tarfata ainin. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang kekurangan dan besarnya kebutuhan mereka kepada Allah dari semua segi. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Ini sifat asal mereka, selalu butuh, selalu lemah dan butuh pertolongan Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Supaya apa? Kita hanya bersandar kepada Allah. Kita hanya mengharapkan hati kita kepada Allah. Dengan sebab ini kita menyempurnakan ketergantungan diri kita kepada Allah. Inilah puncak dan inti daripada keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwasanya manusia tidak ada kecukupan bagi mereka. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah meskipun sekejap mata. Ya, wa yudzakiru ginahu anhum wa an jami'il mawjudati. Juga Allah ingatkan tentang kemahakayaannya, ketidakbutuhannya kepada makhluk. Bahkan semua yang ada. Ya, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sungguh Allah tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Karena Allah pada zatnya adalah maha sempurna, maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, wa annahul ghaniyyu bi nafsihi an kulli ma siwahu, dan bahwasanya dia maha kaya pada dirinya sendiri, pada zatnya, sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Allah tidak butuh diibadahi. Ibadah itu untuk diri kita sendiri. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan orang ibadah, taat, rajin, mengamalkan amalan soleh. Ini kembalinya untuk hamba itu sendiri. Allah tidak butuhkan semua itu. Sebagaimana perbuatan maksiat tidak akan mengurangi, merugikan, tidak akan mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Perbuatan maksiat hanya menjadi sebab keburukan bagi orang yang melakukannya sendiri. Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsahu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Karena itu adalah karunia Allah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, padahal Allah tidak membutuhkannya. Itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Jadi barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapati selain itu, janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi binafsih. Sedangkan segala sesuatu selain Allah, semua makhluk adalah miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada Allah pada diri mereka sendiri.
wa annahu la yanalu ahadun darratan minal khairi fama fawqaha illa bifadlihi wa rahmatih, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa meraih kebaikan meskipun sebesar biji debu, apalagi yang di atasnya, yang lebih daripada itu. Tidak akan bisa ada yang meraihnya kecuali dengan karunia dan rahmat Allah, kecuali dengan taufik yang Allah berikan dan pertolongannya. Wala dzarratan minasyarri fama fawqaha illa bi'adlihi wa hikmati, dan tidak ada seorang pun yang bisa meraih atau melakukan keburukan meskipun sekecil biji dzarrah kecuali dengan keadilan dan hikmahnya. Ya, maka ini hasil yang kita dapatkan dari perenungan terhadap sifat-sifat Allah, menjadikan tumbuh kebaikan, keimanan, penyandaran diri, ya, rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah, dan kebaikan-kebaikan yang lain secara luar biasa dalam diri hati seorang hamba ketika dia merenungkan ayat-ayat yang agung ini yang menjelaskan tentang kemahatinggian, kemahasempurnaan, kemahaagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya, ketaatannya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi barakallahu fikum, ini penjelasan yang menjelaskan kepada kita tentang tingginya kedudukan, ya, ilmu ini yang merupakan mayoritas isi Al-Quran kalau kita baca dan kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, untuk kita beri kesempatan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan materi ataupun di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, telah kita simak bersama pembahasan yang sangat menarik buat kita semuanya tentang penjelasan Al-Qur'an tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di chat WA 0819 896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Jaja di Kalideres. Pak Jaja di Kalideres, silakan Pak Jaja. Di buku Doa dan Wirid karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahmatullahi alaih. Di situ ada bacaan zikir ketika masuk pasar. Nah, saya kebetulan seorang pedagang. Jadi ada agen yang di pasar, ya oke lah itu dibaca, diamalkan itulah ya. Ada lagi agen yang bukan di pasar, tapi tepatnya di ruko, di pinggir jalan. Apakah zikir tersebut boleh diucapkan? Itu aja, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dari Pak Jaja tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Ya, dzikir yang dimaksud itu hadisnya sahih. Dan yang dimaksud dengan pasar di sini bukan hanya pasar tradisional, Pak, juga menyangkut pasar modern. Artinya tempat yang di situ terjadi ya jual beli, tukar menukar barang dengan harga jual beli ya. Ada peredaran barang-barang yang diperdagangkan di situ. Termasuk pasar tradisional, termasuk juga toko-toko besar, ya ini ruko atau supermarket atau yang lainnya. Itu masuk semua dalam pengertian pasar dalam masalah ini. Maka termasuk yang Bapak katakan tadi, sebuah ruko yang memperdagangkan banyak barang di dalamnya termasuk dalam pengertian pasar tadi. Jadi kita baca karena pasar itu adalah tempat yang melalaikan. Biasanya orang kalau sudah sibuk berjual beli itu akan lalai. Jadi keutamaan yang disebutkan di hadis ini,
ketika orang mengucapkan zikir tersebut, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka dituliskan baginya 1 juta kebaikan, diangkat, dihapuskan 1 juta keburukan, diangkat derajatnya 1 juta. Ini keutamaannya karena di saat-saat orang lalai dia tetap mengingat Allah. Di tempat yang di situ orang-orang lalai, dia berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilaihi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap kota, di setiap negeri adalah masjid-masjidnya, sedangkan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Maksudnya karena pasar itu tempat yang melalaikan, syaitan berkeliaran untuk menggoda manusia, menjadikan mereka sibuk, menjadikan mereka berbuat curang dan sebagainya dalam jual beli. Maka orang-orang yang beriman, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar seperti disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, barakallahu fiik. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Jaja, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat kembali ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Oleh telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Perkenalkan, nama saya Ibu Istiqomah dari Bekasi. Silakan Ibu Istiqomah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya pernah membaca bahwa Allah itu meliputi langit dan bumi. Kemudian sifat Allah itu berada di mana-mana dan tidak memerlukan tempat maupun ruang. Kemudian apa ya fungsinya Allah itu menciptakan ars kalau Allah itu berada di mana-mana? Itu aja Ustadz. Jazakumullah khair kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Istiqomah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Iya, pemahaman yang menyebutkan bahwa Allah itu ada di mana-mana itu salah dan keliru. Ini pemahaman yang sangat rusak. Kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah ada di tempat yang kotor, ada di WC dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik, tidak mungkin Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas semua makhluknya. Ya. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Maha tinggi, Allah Maha pemurah di atas arsy-Nya. Kemudian di surat As-Sajdah, di surat Al-Hadid, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Di atas arsy, jangan kita bayangkan seperti ruang, karena tidak ada makhluk di situ. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang seperti ini kita wajib imani karena disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makhluk dan ruang itu adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk. Makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya? Karena Allah menghendakinya. Sebagaimana kenapa Allah menciptakan makhluk padahal Allah tidak butuh kepada makhluk yang butuh kepadanya? Karena Allah menghendakinya. Dan Allah menciptakan dengan hikmah, makhluk, arsy dan semuanya butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada mereka. Jadi arsy itu keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya tetap tegak, sebagaimana langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tetap, ya, bumi tidak runtuh, padahal tidak ada tiang yang menopangnya, karena Allah yang menjaganya. Allah menciptakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada makhluknya tentang kemahakuasaannya, kemahatinggiannya, kemahabesarannya. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang besar buat apa? Padahal Allah tidak butuh kepada mereka. Allah bisa mengatur semua urusan. Kenapa Allah harus ada malaikat pencabut nyawa? Padahal Allah Maha Kuasa mencabut nyawa hamba-hambanya. Ini Allah kehendaki supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya,
bahwa dia memberikan perhatian kepada hamba-hambanya dengan menjadikan malaikat bertugas untuk mengurus urusan mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ini semua adalah hikmah yang harus kita benarkan dan kita harus terima karena ini diberitakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengawasan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah tentu meliputi semua makhluknya. Ya, jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah di mana saja bersamamu dimanapun kamu berada, ya. Dan Allah maha menyaksikan, maha melihat semua yang kalian lakukan. Kebersamaan di sini maksudnya Allah pengawasannya bersama dengan kamu, penglihatannya bersama dengan kamu. Karena dalam bahasa Arab itu kalimat bersama tidak mesti mengandung pengertian kebersamaan pada zat. Sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Di dalam bahasa Arab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mencontohkan ucapan penyair Arab yang mengatakan, "Mazilna nasiru fil laili wal qamaru ma'ana." Kami terus melanjutkan perjalanan kami di malam hari, dan bulan menyertai kami. Waktu kita mendengarkan kalimat seperti ini, bulan bersama kami, menyertai kami. Apakah kita pahami bulan itu di langit turun di samping mereka jalan? Atau cahaya bulan yang menyinari mereka? Pasti cahaya bulan maksudnya. Ya. Ya. Sebagaimana kita mengatakan di dalam bahasa kita, ya, kalimat kata-kata bersama tidak menunjukkan arti kebersamaan pada zat. Kalau kita mengatakan hari ini kaum muslimin, misalnya waktu Idul Fitri, seorang khatib mengatakan pada hari ini kaum muslimin bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Apakah artinya mereka berkumpul semua satu lapangan? Atau masing-masing melaksanakan di lapangan-lapangan sendiri atau ada yang di masjid mungkin? Karena ada udzur. Ya masing-masing melaksanakannya, tapi karena kebersamaan di situ, kebersamaan waktunya atau kebersamaan semangat mereka dalam melakukannya, ini diartikan bersama. Ya. Pergilah kamu nak doa ibu bersamamu. Apakah ibunya ikut dia berdoa di sampingnya atau ibunya tetap di rumah berdoa? Tapi dikatakan berdoa bersamanya karena ibunya menyebutkan nama anaknya tersebut. Jadi kalimat bersama itu bisa mutlak artinya, ya kebersamaan tadi kayak bulan dengan sinarnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba-hambanya artinya pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya selalu menyertai hamba-hambanya sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya yang maha sempurna. Itulah pengertian tentang memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini menurut penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Wafik barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Cilodong, Depok Ustaz. Ustaz, benarkah ungkapan kata yang berbunyi setiap takdir dalam hidup baik yang baik maupun yang buruk, maksiat atau kebaikan semua adalah atas kehendak Allah, namun tidak semua Allah ridhoi. Apakah ungkapan kata ini benar Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ungkapan tersebut benar. Karena itu diambil dari makna hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Semua telah Allah tentukan dengan takdirnya. Cuma ingat takdir itu tidak kita tahu sampai terjadinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang masalah takdir itu dalam bentuk berita. Bukan perintah atau larangan, hanya berita saja. Yakni, benarkanlah takdir Allah ini. Terima, kita benarkan. Di sisi lain ada perintah dalam Islam, melakukan kebaikan-kebaikan supaya kamu sampai kepada hasil yang baik. Tinggalkan keburukan-keburukan supaya kamu tidak celaka. Nah, di sisi perintah dan larangan, laksanakan perintah, jauhi larangan. Kalau kita laksanakan perintah, jauhi larangan, insya Allah kita akan sampai kepada takdir yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala sesuatu mayoritas dengan sebab. Barang siapa yang melakukan sebab yang baik, maka dia akan dapatkan hasil yang baik insya Allah. Ya, oleh karena itu ini semua benar. Tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Tidak semua yang Allah takdirkan itu Allah ridhoi. Manusia sampai dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya, tapi mereka tidak mencintainya. Bisa. Artinya manusia lakukan dengan sadar, kesengajaan, tapi mereka tidak mencintainya. Ya. Misalnya, seorang ibu, anaknya nakal,
ibu itu mencubit pahanya mungkin, sehingga anaknya menangis. Ibu itu lakukan dengan sadar, karena dia punya niat baik, supaya mendidik anaknya. Tapi anaknya menangis, sakit anaknya. Tanyakan sama ibu itu, apakah dia mencintai anaknya menangis, anaknya disakiti? Jelas tidak mau. Tapi dia melakukannya. Ya, contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin misalnya, rahimahullah ta'ala. Seorang anak yang mengetahui ada sakit pada anaknya, ada penyakit. Dia bawa ke dokter. Dokter mengatakan anak ini harus dioperasi, diangkat penyakit dalam tubuhnya. Bayangkan, ya. Orang tuanya yang sangat sayang kepada anaknya, membawa anak tersebut ke dokter, dibayar, sampai anaknya mungkin perutnya dibelah, diambil sakit di dalamnya. Ya, dioperasi. Dia lakukan dengan sadar. Padahal itu menyakiti, melukai anaknya. Tapi karena ada kemaslahatan yang dikehendaki, maka dia lakukan. Ini jelas, dia lakukan dengan kehendak, dengan kesadaran. Tapi dia tidak menyukainya. Karena dia tidak ingin anaknya disukai. Apalagi sampai dibedah, sampai dilukai seperti itu. Dilukai yang sedikit saja dia marah. Tapi bisa manusia melakukan hal tersebut. Ya, sesuatu yang dilakukan dengan kehendaknya, tapi dalam keadaan dia tidak menyukai hal tersebut. Ya, maka ini contoh gambaran pada manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwa dia adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Cuma kita yakin segala ketentuan takdir Allah kan tidak pernah lepas dari rahmatnya ketika dia menakdirkan kebaikan-kebaikan, kemudian hikmah dan keadilan ketika dia menakdirkan keburukan-keburukan. Hikmah itu adalah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu meletakkan segala sesuatu selalu tepat pada tempatnya, tidak mungkin salah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat kembali dari pendengar kita atau pemirsa kita di Bondowoso, Jawa Timur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz secara spesifik perbedaan sifat Allah yang ma'ani dan ma'nawiyah. Beberapa kali mulai tayangan kurang faham dan bahasanya jika disampaikan ke anak-anak juga kurang mudah difahami. Mohon saya berikan penjelasan yang lebih jelas agar saya bisa memahaminya. Jazakumullah khairan Ustaz wa ahsanallahu ilaikum. Silakan Ustaz. Coba diulangi pertanyaannya. Baik Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz tentang perbedaan sifat Allah yang ma'ani dan ma'nawiyah Ustaz, agar mudah difahami secara detail Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Mungkin pertanyaannya perlu diluruskan tadi, ya. Sifat-sifat Allah yang sifatnya maknawi, ma'ani dan ma'nawiyah ini sama artinya. Ma'ani itu jama dari makna, ma'ani. Ya, yang saya pernah baca dari penjelasan para ulama, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maknawi. Itu artinya maknawi itu sifat yang tidak terlihat. Contohnya seperti mencintai, membenci, tidak terlihat dia kan. Sekarang untuk contohnya di kalangan manusia, cinta kan tidak terlihat, kebencian kan tidak, itu semua sifat dalam hati semua, itu maknawi namanya. Mencintai, meridhai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini sifat maknawi. Contoh sifat-sifat misalnya Allah membenci, ya, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah membenci perginya mereka orang-orang munafik itu ke medan jihad karena mereka tujuannya merusak. Dan sifat-sifat seperti ini, ya, kita wajib menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolaknya, kemudian tanpa menyelewengkan maknanya, mentaharifnya dari makna yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada sifat-sifat zat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan akan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ini juga kita wajib tetapkan, ya.
Tapi dengan 4 kaidah tadi tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Makhluk saja punya wajah bisa berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Bahkan yang satu jenis saja manusia punya wajah yang berbeda-beda. Ya, ini padahal di kalangan makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang dirinya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, Allah berinfak sesuai dengan kehendaknya. Ini juga merupakan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki al-yadan, kedua tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Sebagaimana Allah punya zat tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah. Ini contoh yang disebutkan tentang oleh para ulama tentang sifat-sifat zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang kita harus pahami sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini melalui telepon, dan kita angkat melalui telepon. Silakan. Ya, Pak Rahmat ini Mas. Ya, silakan Pak, dengan siapa Bapak? Saya bertanya, ya Pak Rahmat di Oki Sumsel. Baik Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya. Ya, silakan Pak Rahmat. Pertanyaannya. Ya, mau bertanya Pak Hasan. Ya, silakan Pak. Ya, apa fadilah daripada sifat-sifat Allah dan sekaligus Asmaul Husna? Apa fadilahnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya. Baik. Coba diulangi tadi. Apakah fadilah dari sifat-sifat Allah Ustaz, dan juga dari Asmaul Husna Ustaz? Silakan Ustaz. Fadilah. Ustaz. Ya, adapun fadilah dari yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya. Keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas sekali. Ini kata para ulama merupakan ilmu yang paling agung di dalam Islam secara mutlak. Karena dengan sebab ilmu inilah kita mengenal Allah, yang menjadikan kita akan mencintainya, mengagungkannya, takut dan berharap hanya kepadanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maksudnya berilmu ini adalah al-ulama'ul arifuna bihi, orang yang berilmu dan mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ini merupakan jalan utama yang akan menjadi sebab kita akan tunduk, semakin takut, semakin ikhlas, semakin cinta, semakin takut, dan semakin menyempurnakan pengharapan kita kepada Allah. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran kita beribadah kepadanya dengan memahami nama-namanya dalam firman-Nya, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Tadi sudah kita sebutkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim, juga kita nukilkan dalam kajian tadi, bahwa orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan semakin sempurna ibadah kita, keimanan kita, dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Rahmat yang merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang demikian agung, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim, ini sesuatu yang benar-benar merupakan ilmu yang kedudukannya sangat tinggi, bahkan paling tinggi dalam Islam, untuk memotivasi bagi kita agar semangat mempelajarinya, karena inilah yang akan menyempurnakan keimanan, tauhid, ketakwaan, dan penghambaan diri kita kepada Allah. Insya Allah kita akan dengarkan lanjutan dari pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita selalu untuk bisa
mengikuti kajian yang menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala